masih bergabung bersama kami di program Suara Jakarta. Baik, Pak Syafri, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Tadi disampaikan mengenai law enforcement yang masih rendah begitu ya. Dalam hal ini, sejak sudah ada uji coba, apakah memang sudah mulai diberlakukan penindakan atas pelanggaran yang melanggar jalur sepeda? Ya, baik. Jadi dalam tataran implementasi kami, memang saat ini masih uji coba. Artinya dalam uji coba ini kita sifatnya adalah preventif. Jadi tidak ada penindakan, tetapi kita mengarahkan masyarakat. Tujuannya tadi social engineering itu butuh. Kita inginkan warga itu begitu ada efektivitas diumumkan bahwa tanggal 20 November efektif berlaku, semuanya sudah paham bahwa oh itu adalah jalur sepeda, sehingga justru bagaimana caranya pada saat itu tidak ada lagi pelanggaran. Atau kalaupun ada itu sangat minim pelanggarannya. Tapi yang utama di sini adalah tadi inline dengan Mas Nova, kemudian Mas Putut dan Mas Nirwana, bahwa yang disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terkait dengan rute yang terjadi ini semuanya sudah memperhatikan aspek keselamatan. Di sana nanti akan ada beberapa ruas jalan yang sifatnya dia menjadi bike path. Jadi dia dedicated memang untuk sepeda. Kemudian dia ada yang bike lane, itu adalah dia bisa karena dibagi dengan lalu lintas lain, tetapi sifatnya dia adalah markanya utuh. Sehingga tidak boleh ada kendaraan bermotor lain masuk sana. Begitu ada yang masuk menerobos, itu pelanggaran dan langsung dikenakan tilang. Dan satu hal bahwa ke depan kami bersama Polda Metro Jaya itu mendorong implementasi secara masif terhadap electronic traffic law enforcement. Saat ini memang baru ada 12 titik di Jakarta pada koridor utama, tapi nanti tahun ini kita akan tambah menjadi tambahan 81 titik yang akan dibangun, dan ini disupport penuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita harapkan justru ke depan ini bisa kita masifkan wilayahnya. Jadi keseluruhan koridor-koridor yang sudah ada ganjil genap, ditambah beberapa ruas yang nantinya kita akan dorong untuk dedicated lane untuk sepeda, ini kita akan tambah. Tentu paralel dengan itu kita harapkan bahwa yang utama adalah bukan meminta masyarakat melanggar dengan itu, tapi kita harapkan ada kesadaran masyarakat. Nah, dalam program uji coba ini dua hal yang ditekankan Pak Gubernur, adaptif dan partisipatif. Artinya begitu program ini diluncurkan, ini sifatnya masyarakat itu oh ini adaptif dengan kesehariannya, sehingga ada keinginan untuk partisipasi ikut di dalam. Jadi polanya kan sekarang sudah eranya 4.0, digitalisasi. Kota juga berkembang menjadi City 4.0. Sehingga semuanya dikolaborasikan. Semua elemen masyarakat yang ada kita kolaborasikan sehingga program itu sifatnya adaptif, partisipatif. Mudah-mudahan dengan ini sama dengan ganjil genap kemarin, semuanya juga berjalan karena warga, seluruh elemen masyarakat melihat bahwa kebijakan ini tidak semata kebijakan Pemprov, tetapi kebijakan kolektif yang ditujukan buat seluruh warga, tidak hanya DKI, tapi seluruh warga Jabodetabek bahkan di luar itu yang beraktivitas di Jakarta. Kita paham, Mas Putut sampaikan bahwa sekarang itu ada komunitas bike to work yang misalnya dari Palembang, mereka ke Jakarta itu dia bawa sepeda sendiri. Jadi dia sampai di sini mau ke misalnya Merdeka Barat perkantoran, ya dia dari hotelnya sepeda, dia nggak perlu. Nah ini yang kita fasilitasi. Seluruhnya bergerak seiring sejalan sehingga implementasinya itu langsung bisa dilakukan secara smooth tanpa ada kendala bahwa oh safety saya bagaimana, keamanan saya seperti apa. Dan tahap uji coba ini kami ada kerjasama dengan rekan-rekan kepolisian. Jadi di sana ada kepolisian juga dari rekan tentara. Jadi TNI juga kita ajak. Tujuannya adalah ingin memberikan rasa aman kepada warga Jakarta. Oh, Anda aman, jalurnya sudah disiapkan sehingga safety-nya juga terjamin. Itu. Oke, baik. Nah ini untuk menggencarkan lagi nih sosialisasi nih mungkin Bang Nova ya. Tadi kan disampaikan social engineering-nya kita masih belum ya, masih kurang. Terutama tadi berbagi jalan juga belum. Nah dalam hal ini apakah ada yang harus digencarkan menurut Bang Nova ke Pemprov DKI, terutama dalam hal tadi kepada pengendara sepeda motor atau mungkin mobil begitu, karena ini kan lebih banyak mengajak orang untuk naik sepeda begitu. Pertama gini ya, tujuan kita bersepeda ini apa? Artinya kan kita ini kan bagaimana kita menciptakan Jakarta ini supaya nanti kita tidak ada
pencemaran yang lebih meningkat lagi kan, menjaga polusi yang lebih baik lagi kan. Artinya itu yang paling utama tujuan kita. Terus yang kedua apa? Yang kedua juga istilahnya kita sehat nih, ya kan, kita sehat bisa bersepeda kan. Nah ini tentunya kita harus memberikan awareness terhadap masyarakat itu. Dia pengen sehat atau tidak? Dia pengen Jakarta ini berubah istilahnya untuk udaranya sehat begitu ya? udara sehat apa tidak gitu. Itu paling penting, benar kan Pak kan? Itu yang paling penting. Tapi kan kita kan juga tidak bisa memaksakan seluruh warga Jakarta ini menggunakan sepeda. Betul. Ya. Itu yang paling penting. Apakah istilah dengan usia lanjut bisa pakai sepeda? Enggak juga kan? Nah, ini kan artinya kita harus membagi fase-fase kan. Setuju saya tadi yang disampaikan sama Pak Kadisub kita bahwa artinya kita sekarang ini sudah menghadapi teknologi 4.0. Artinya ini kita mengajak kaum muda nih. Kaum muda sekarang yang masih kuat ini kan. Kalau misalnya dia masih, ayo kita bersepeda nih ke kantor, ke tempat kerja kita, ke tempat kuliah kita, ya kan? Mungkin dalam seminggu itu bisa 2 kali atau 3 kali. Itu cukup saya kira gitu kan. Benar kan Pak? Gitu loh. Artinya itu bagaimana kita memberikan kesadaran seperti itu gitu loh. Artinya bagaimana kita masuk ke curug tersebut gitu kan. Artinya kita tidak global, tapi bagaimana kita masuk ke arah sana gitu kan. Yang mungkin punya kendaraan sepeda motor di rumah, ayo kita pakai sepeda yuk hari ini, hari Rabu, kalau nggak hari Sabtu, kalau nggak hari Jumat gitu kan. Untuk sama-sama kita ingin menggalakkan terus gitu. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan sih Mbak Sarah. Oke, baik. Seiring sejalan tadi disampaikan oleh Pak Syafri nih, Mas Putut ya. Mbak. Nah dalam hal ini misalnya nih kita udah bawa sepeda nih, terus kemudian apakah di kendaraan umum itu ada masalah, misalnya naik busway atau kemudian naik MRT begitu, apakah diperbolehkan membawa sepeda lipat misalnya begitu? Setelah kita kan nggak mungkin semua nyambung, tapi kadang-kadang harus nyambung lagi kendaraan umum begitu. Ya itu mixed commuting ya, mixed commuting. Saya sering melakukan juga. Jadi untuk jarak yang jauh selalu kita sarankan kepada kawan-kawan yang tidak mampu bersepeda jauh, maka kita lakukan mixed commuting supaya secara waktu juga lebih cepat. Nah kalau bicara angkutan umum, saya kira Transjakarta, MRT, yang nanti ada LRT juga, komuter lain membolehkan sepeda lipat dibawa sampai ke dalam. Hanya memang kami selalu sarankan kawan-kawan ya tahu diri juga karena jumlah penumpang jam-jam tertentu sangat tinggi sehingga kita juga mesti melihat nggak asal masuk saja sih, kita juga tahu diri juga kok, tapi ya terima kasih itu sudah diizinkan. Kalau boleh meminta lebih kan begitu. Nah, kalau boleh minta lebih bisa nggak sih gerbong khusus gitu kan? Dulu ada KRL ada. Iya, gerbong khusus. Atau mungkin rak khusus untuk naruh sepeda gitu ya? Seperti sekarang kan ada gerbong untuk teman-teman wanita begitu kan. Gerbong khusus untuk teman-teman yang bawa sepeda sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain gitu. Misalnya, saya juga sudah pernah sampaikan ke manajemen MRT waktu itu bersama Disub tahun lalu ya. Tahun lalu 8 Agustus 2018 saya pernah sampaikan ini juga. Itu sih. Ya bisa, sekarang bisa, tapi kita mesti lihat juga jam-jam tertentu kita nggak bisa masuk. Jangan mbak sepeda, orang aja susah loh. Komuter lain sekarang di jam sibuk gitu. Nah sehingga mungkin nggak sih, gitu Pak Safrin, mungkin disampaikan ke kawan-kawan koleganya ada gerbong khusus untuk sepeda. Ya ini untuk memacu juga jumlah pengguna sepeda gitu. Karena ketika tadi Bang Nova sudah singgung, ketika lebih banyak sepeda di jalan raya, maka saya yakin polusi udara pasti akan turun, kecelakaan akan turun, kemacetan akan turun. Konon katanya Mas Yudi ya, hasil temuan kawan-kawan, kerugian akibat kemacetan itu kalau tidak salah 50 triliun per tahun. Sementara pendapatan pajak dari sektor kendaraan bermotor nggak lebih dari angka 35 triliun. Artinya ada beda lumayan loh, dari 35 ke 50 terbuang. Gitu. Ya ini mesti menjadi perhatian bersama saya kira gitu. Iya, saya jadi tadi disampaikan oleh Mas Nirono ya mengenai tadi ya apa sih sebetulnya yang idealnya kalau kota dengan sepeda segala macam sampai ada changing room segala, ada bengkel begitu. Nah kita punya contoh nggak sih Mas yang mungkin negara tetangga yang juga sudah sukses dengan sepedanya ini mungkin Belanda gitu mungkin seperti itu. Apakah mereka seperti itu? Pas Master Plan 2009 itu sebenarnya kan referensi kota-kota yang sudah berhasil, mulai dari saya masih ingat tuh Singapura, Melbourne ya itu, terus bahkan waktu itu kan seiring dengan pembangunan bis Transjakarta sampai ke Bogota ya. Bogota ya. Artinya kita kesana. Waktu itu sudah disesuaikan gitu. Jadi pengguna sepeda itu terbagi dua sebenarnya. Satu adalah pesepeda militan, itu yang orang-orang teman-teman kita yang dari rumah ke tempat kerja benar-benar naik sepeda. Baik to work nih ya, udah bener itu ya. Dan pesepeda yang sebenarnya tidak militan, tapi dia pengguna sepeda. Nah inilah yang kemudian kalau di kota-kota seperti di London, Paris itu difasilitasi, Melbourne juga sudah banyak, Singapura yaitu bike sharing, sepeda sewa. Jadi dia menggunakan angkutan umum, begitu turun dari terminal, stasiun atau bisa menyewa begitu ada sepeda sewa, dia jalan gitu. Contoh paling mudah namanya kalau kita turun dari MRT di stasiun Istora gitu ya. Begitu dia keluar dari stasiun Istora itu ada sepeda sewa. Jadi dia pergi ke Jak TV, ke Pacific Place daerah sini itu
naik sepeda. Mau ke Lalu Senayan, dikembalikan lagi ke ujungnya tempat yang sama begitu naik ya? sepeda sama, betul. Jadi ini yang harus dikembangkan untuk memfasilitasi apa? Orang-orang yang mau bersepeda, tapi dia kesulitan kalau dia harus membawa sepeda, entah sepeda biasa maupun sepeda lipat dari rumah ke tempat kerja gitu. Jadi ini bentuknya kan jadi berbeda gitu. Selain infrastrukturnya sudah ada, tapi harus dibanyakan yaitu bike sharing tadi. Nah, sebenarnya di eranya Pak Ahok bahkan ya sudah ada programnya, bahkan Pak Ahok sendiri sudah mencoba sepedanya itu di balai kota gitu. Nah, tetapi program ini belum berlanjut, keburu ganti. Nah, itu jadi kembali lagi yang tadi saya sampaikan ke Pak Safrin, sustainable-nya ya. Jadi keberlanjutan program itu yang kita harapkan ke depan ya, apa yang sudah dimulai itu bisa lanjut ke depan gitu. Kalau nanti umpamanya naik turun, sulit untuk mewujudkan tadi Jakarta ramah sepeda gitu. Kalau kita berkaca tahun 2019 sebenarnya udah 10 tahun ini sudah jadi. Nah, sekarang kita targetkan sama Pak Safrin, apakah mungkin 5 tahun ke depan Jakarta ramah sepeda bisa tercapai umpamanya. Kalau sekarang 63 1 tahun, berarti paling tidak 5 tahun kita bisa mempunyai hampir 500 umpamanya. 500 km per jam itu kan luar biasa gitu kan. Jadi tapi mungkin bisa karena Pak Syafrin baru mulai betul. nih. Baru mulai. Mudah-mudahan nggak usah 3 tahun, nggak usah 5 tahun, 3 tahun kita 500 realisasi. Alhamdulillah gitu. Oke, baik. Kita harus break lagi sekali lagi. Pemirsa, kami akan kembali bersama Anda.